Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bersama saya, Ibu Ana. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ruas garis penting pada kubus. Mengapa disebut penting? Karena ruas garis yang akan kita bahas ini akan sering sekali dipakai dalam perhitungan selanjutnya. Jika kalian hafal, maka akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal perhitungan yang lainnya. Kita lihat ruas garis penting yang pertama pada kubus. Yang pertama adalah rusuk. Ya, jadi dalam kubus ini AB ini rusuk, BC rusuk, total semua ada 12 rusuk. Ya. Untuk kasus ini kita misalkan rusuk kubusnya adalah A satuan. Ya, jadi kita anggap rusuknya sebuah variabel yang bisa diganti-ganti angkanya. Kita anggap A. Jadi kalau ditanya berapa panjang BC, ya BC itu kan rusuk ya. Ini adalah A. Ruas garis berikutnya yang penting adalah diagonal sisi. Perhatikan di sini BG adalah diagonal sisi. Dalam satu sisi kubus terdapat dua buah diagonal sisi. Contohnya di bidang BCGF ini diagonal sisinya adalah BG dan FC. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung BG? Kita perhatikan langkahnya. Langkah pertama, carilah segitiga yang memuat BG. Di sini paling gampang bisa ambil BGC atau BFG. Saya ambil BGC aja biar mudah ya. Kita lepaskan segitiganya. Kita gambar. Beri nama. Ini B, ini G, ini C. Lihat, BC panjangnya A karena ini adalah rusuk. CG juga rusuk, ini A. Sehingga untuk mencari BG kita gunakan Pitagoras. Akar dari BC kuadrat ditambah GC kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah A kuadrat. Menjadi akar 2A kuadrat. Akar 2 tidak bisa keluar, tapi akar A kuadrat bisa keluar menjadi A. Sehingga A akar 2. Jadi diingat bahwa diagonal sisi pada kubus itu panjangnya selalu A akar 2. Ruas garis penting berikutnya adalah HB. Perhatikan, HB ini melintas di tengah kubus. Nah, ini namanya diagonal ruang. Sama seperti AG, sama seperti FD, itu diagonal ruang semua. Ya. Bagaimana cara mencari HB? Sama seperti tadi langkahnya. Carilah segitiga siku-siku yang memuat HB. Boleh kita ambil HBF. Ya, HBF atau HBD juga boleh, terserah yang mana saja. Kita lepaskan segitiganya. Segitiganya harus siku-siku supaya bisa kita gunakan Pitagoras. Di sini H, F, B. Perhatikan, FB itu rusuk, panjangnya A. HF ini bukan rusuk. HF ini adalah diagonal sisi, sama seperti BG tadi. Tadi kita sudah cari BG itu panjangnya adalah A akar 2, sehingga HF di sini adalah A akar 2. Untuk mencari HB, kita gunakan Pitagoras. Akar dari FB kuadrat ditambah HF kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah A akar 2 dikuadratkan. Ya. Nah, ini menjadi akar dari A kuadrat ditambah A dikuadratkan adalah A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2, sehingga ini menjadi 2A kuadrat. Ya. Jadi A kuadrat ditambah 2A kuadrat adalah 3A kuadrat. Akar 3 tidak bisa keluar, tapi akar A kuadrat bisa keluar jadi A. Kita tulis A akar 3. Ya, jadi diingat diagonal ruang pada kubus panjangnya adalah A akar 3. Hanya itu rusuk. Ruas garis penting berikutnya adalah BM.
Perhatikan BM adalah dari pojok ke tengah-tengah sisi di seberangnya. Kita lihat, sama seperti tadi, cari segitiga yang memuat BM. Paling gampang kita lihat di sini ada BMF, karena dia siku-siku. Saya lepaskan segitiga BMF di sini. Ini B, ini F, ini M. Sehingga siku-sikunya di sini, kita lihat FB. FB itu rusuk, A. FM juga rusuk, tapi panjangnya hanya setengahnya FG. Karena M itu di tengah-tengah. Ini jadi setengah A. Sehingga untuk mencari BM, kita gunakan Pitagoras lagi. BM adalah akar dari FB kuadrat ditambah FM kuadrat. FB-nya adalah A kuadrat tambah setengah A dikuadratkan. Setengah A saya boleh tulis A per 2 ya, biar enak. Sehingga di sini kita lihat, ini A kuadrat ditambah A per 2 dikuadratkan, berarti A dikuadratkan jadi A kuadrat, 2 dikuadratkan jadi 4. Ini 1A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat, sama saja menambahkan 1 ditambah 1/4. Menambahkan pecahan akan lebih mudah kalau kita samakan penyebutnya. Sehingga ini menjadi akar dari A kuadrat, saya rubah jadi 4A kuadrat per A kuadrat. Tambah A kuadrat per, salah. 4A kuadrat per 4 ya, bukan A kuadrat ya, maaf, salah. Kita betulkan dulu. Nah, ini per 4. Jadi, A kuadrat itu kita rubah jadi dikalikan dengan 4 per 4. Supaya sama-sama punya penyebut 4. Supaya bisa dijumlahkan dengan sebelahnya. Ya, ini jadi akar dari 5A kuadrat per 4. Ya, jadi ingat kalau pecahan, aduh, habis tempatnya. Ini per 4 ya, per 4, ada 4-nya. Kalau pecahan diakarin berarti sama dengan akar atas dan akar bawah. Ini jadi akar 5A kuadrat per akar 4. Akar 5A kuadrat, akar 5-nya nggak bisa keluar, tapi akar A kuadrat jadi A. A akar 5 per 2. Boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulis setengah A akar 5. Boleh. Ya, tidak masalah. Ya, jadi panjang BM adalah setengah A akar 5. Lalu ruas garis berikutnya adalah dari B ke tengah-tengah tutup kubus ini. Ya. Nah, kita lihat. Sama seperti tadi, cari dulu segitiga yang memuat BL ini. Ini paling gampang kita ambil BLF. Sama seperti tadi, digambar lagi BLF-nya. Ini B, B-nya di bawah. Yang atas itu L. Yang atas ini L ya. B, L, F. F-nya siku-siku di sini. Sehingga BF itu rusuk. LF itu perhatikan, LF itu setengahnya HF. HF itu diagonal sisi, sama seperti BG. BG tadi panjangnya adalah A akar 2. Berarti LF itu setengahnya. Ini adalah setengah A akar 2. Sehingga kalau kita mau cari BL, akar dari BF kuadrat ditambah LF kuadrat. BF itu adalah A. Ini A kuadrat ditambah FL itu adalah setengah A kuadrat. Saya boleh tulis A akar 2 per 2. Ini setengah A kuadrat. Ya, lalu ini dikuadratkan. Ini jadi akar. Ini tetap A kuadrat. Yang sebelah sini A dikuadratkan A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Ini per 4. 2 per 4 disederhanakan setengah boleh, tapi saya biarkan per 4 supaya bisa keluar dari akar. Sama seperti tadi, A kuadratnya kita rubah menjadi 4 A kuadrat per 4. Kenapa? Supaya bisa dijumlahkan dengan yang di sebelah kanannya. 2A kuadrat per 4. 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi 6A kuadrat per 4. Ya.
sama, oh ini udah habis kertasnya. Nah, berarti sama seperti tadi, akar 6 A kuadrat per akar 4. Akar atas, akar bawah. Akar 6 tidak bisa keluar, biarkan saja, tapi A-nya bisa keluar. Akar A kuadrat jadi A per 2. Atau biasa ditulis juga setengah A akar 6. Ya, jadi boleh menulisnya seperti ini atau seperti ini, tidak masalah. Kita lanjutkan ke ruas garis terakhir, yaitu BK. Perhatikan BM, BL, BK itu dari pojok ke tengah-tengah. Ini tengah-tengah yang terdekat, tengah-tengah yang agak jauh, ini yang paling jauh di seberang sini. Gimana cara mencari BK? BK itu berarti sama kayak tadi, cari segitiga siku-siku yang memuat BK. Paling gampang BKF. Ya, paling gampang nih BKF. Saya tarik KF. Ini terlihat mata ya garisnya ya, BKF. Atau boleh juga buat segitiga sendiri. Ini K-nya turunkan ke bawah, sejajar rusuknya, rusuk tegaknya. Tarik ke sini boleh, yang ini juga nih. Misalnya saya kasih nama O di sini, pakai KOB juga boleh. Saya pakai KBF aja, BKF ya. Kita lepaskan lagi sama seperti tadi prosesnya. Buat segitiganya, kasih nama KFB. FB itu ruas garisnya, rusuknya kubus, panjangnya A. KF, perhatikan KF. KF itu dari pojok ke tengah-tengah sisi di seberangnya. Sama seperti tadi BM. Ya, BM dan KF itu sama. Berarti boleh pakai yang hasil BM tadi. Tadi kita dapat BM itu adalah 1/2 A akar 5. Tinggal dimasukkan untuk mencari BK. Pakai Pitagoras, ini akar dari FB kuadrat ditambah KF kuadrat. FB kuadrat adalah A kuadrat ditambah dengan, ini saya tulisnya biar gampang, A akar 5 per 2. Ini sama aja sama setengah A akar 5. Dikuadratkan. Sehingga ini menjadi akar A kuadrat ditambah akar 5 dikuadratkan jadi 5 ya. A dikuadratkan jadi A kuadrat. Saya boleh tulis 5 A kuadrat per 4. 2 kuadrat itu 4. Sama persis seperti tadi. A kuadratnya kita jadikan 4/4 A kuadrat. Supaya penyebutnya sama dengan yang di sebelahnya, jadi kita bisa jumlahkan. Kita lihat 4A kuadrat ditambah 5A kuadrat adalah 9A kuadrat. Angkanya bagus ya. Ini masih ada akarnya. 9A kuadrat per 4. Akar 9 adalah 3. Akar A kuadrat A, akar 4, 2. Boleh ditulis 3A per 2, boleh ditulis 3 per 2A, tidak masalah. Ya. Jadi kalau ditanya panjang BK, ini yang terjauh itu adalah 3 per 2. A-nya adalah rusuk. Ya, jadi tolong diingat-ingat kalau bisa dihafalkan, sehingga kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal di tahap selanjutnya. Terima kasih.